The Miracle of Enzyme, halaman 1. Judulnya adalah The Miracle of Enzyme. Halaman 2. Perhatian. Buku ini ditunjukkan hanya sebagai referensi, bukan sebagai pedoman medis. Informasi yang disajikan dalam buku ini dirancang untuk membantu Anda mengambil keputusan yang berdasarkan mengenai kesehatan Anda. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti perawatan apapun yang mungkin telah disusun oleh dokter Anda, yang paham akan kebutuhan-kebutuhan Anda secara spesifikasi. Jika mengandung bahwa Anda memiliki masalah kesehatan, kami mendorong Anda untuk mendapatkan perawatan medis yang komplit. Lanjut halaman ketiga. Halaman ketiga, The Miracle of Enzyme. Self-healing program. Meningkatkan daya tahan tubuh dan memicu regenerasi sel. Karya Dr. Hiromi Sia M.D. Pengantar Dahlan Iskan. Sambutan Dr. Siti Fadilah Supari SPD.JP. Lanjut ke halaman 4. The Miracle of Enzyme, halaman keempat. Diterjemahkan dari The Enzyme Factor, karya Hiroshi Shimiya, terbitan Council of the Book, tulisan Okhlam 2007, penerjemah Winnie Prastyowati, pensyuting Budiastuti, Provider M.Eka Mustamar, desainer sampul Lisa Saputra. Biookini Naro Iktikata by Hiromi Shintaya. Copyright 2005 by Hiroshim. Original Japanese edit published by Submark Pulver in Tokyo, Jepang. Indo Translate and Arwed do Sunmark published in Truck in Reich in Tokyo, Jepang. Hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia ada pada penerbit Konitba, edisi ke-1, cetakan 1 Agustus 2008, cetakan kedua November 2008, edisi kedua cetakan ke-1 Maret 2012, cetakan ke-8 FAII Oktober 2015, edisi ketiga cetakan ke-1 Mei 2016, cetakan ketiga November 2017, edisi keempat cetakan ke-1 Februari 2019, cetakan ke-4 Januari 2022. Diterbitkan oleh penerbit Khoinita PT Mizan Pustaka. Lanjut ke halaman 5. The Miracle of Enzyme, halaman kelima. Apresiasi atas The Miracle of Enzyme. Saya menjalankan isi buku The Miracle of Enzyme kira-kira 75%. Kini saya merasa lebih jauh sehat ketimbang sebelumnya menjalani operasi. Menjalani terapi enzim tidak menyulitkan. Dahlan Iskan, Menteri Negeri BUMN RI 2011-2014, pernah menjalani transplantasi liver, membuka paradigma baru tentang diet dan pola hidup sehat. Dr. Siti Fadilah Supari SP.JP, Menteri Kesehatan RI ke-17 2004-2009.
Lanjut ke halaman ke-6. The Miracle of Enzyme, halaman ke-6. The Miracle of Enzyme oleh Dr. Hiromi Shinya. Penting bagi mereka yang ingin sehat tanpa shortcut. Bondan Winarno, pelopor jalan sutra, pakar kuliner. Dr. Shinya memberikan kunci emas agar manusia dapat menikmati hidup sehat. Profesor Dr. Muhammad Amin, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menawarkan kehidupan yang lebih sehat dan panjang, sangat berinspiratif, sederhana, dan mudah dicerna oleh siapapun. Profesor Dr. Sudjono Aswin PhD, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM. Membangun diri tidak cukup hanya dengan olah jiwa dan olah emosi, olah fisik dan makanan memberi kontribusi besar. Ibadah Anda tidak sempurna jika tubuh Anda tidak sehat. Dr. Taufik Pasyak M.Pd, MKes, Ketua Sentra for Neuroscience, Health and Spirituality, c.net, UIN Kalijaga, Yogyakarta. Wajib dibaca oleh semua yang mendapatkan hidup sehat secara benar, aman, murah, dan alami. Dr. M. Ahkam Subroto, peneliti utama Puslit Bioteknologi LIPI. Lanjut ke halaman ke-7. The Miracle of Enzyme, halaman ke-7. Susu sapi bukan untuk manusia, oleh Dahlan Iskan, Menteri Negeri BUMN RI 2011-2014. Tidak ada makhluk di dunia ini yang ketika sudah dewasa masih minum susu kecuali manusia. Lihatlah sapi, kambing, kerbau, ataupun apapun. Begitu sudah tidak anak-anak lagi, tidak akan minum susu. Mengapa manusia seperti menyalahi perilaku yang alami seperti itu? Itu gara-gara pabrik susu yang terus mengiklankan produknya, ujar Profesor Dr. Hiromi Shinya, penulis buku yang sangat laris, The Miracle of Enzyme, keajaiban enzim, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama. Padahal katanya susu sapi adalah makanan atau minuman paling buruk untuk manusia. Lanjut ke halaman 8. The Miracle of Enzyme, halaman ke-8. Manusia seharusnya hanya minum susu manusia, sebagaimana anak sapi yang juga hanya minum susu sapi. Mana ada anak sapi minum susu manusia, katanya. Mengapa susu paling jelek untuk manusia? Bahkan katanya bisa menjadi penyebab osteoporosis. Jawabannya karena susu itu benda cair, sehingga ketika masuk mulut langsung mengalir ke kerongkongan, tidak sempat terindeksi dengan enzim yang diproduksi mulut kita. Akibat tidak tercampurnya enzim, tugas susu semakin berat. Begitu sampai usus, susu tersebut langsung menggumpal dan sulit sekali untuk dicerna. Untuk bisa mencernanya, tubuh dipaksa mengeluarkan cadangan enzim induk yang seharusnya lebih baik dihemat. Enzim induk ini mestinya untuk pertumbuhan tubuh, termasuk pertumbuhan tulang. Namun, karena enzim induk tersebut
banyak dipakai untuk membantu mencerna susu, peminum susu akan lebih mudah terkena osteoporosis. Profesor Hiromi tentu tidak hanya mencari sensasi, dia ahli usus terkemuka di dunia. Dialah dokter pertama di dunia yang melakukan operasi polip dan tumor di usus tanpa harus membedah perut. Dia kini sudah berumur 70-an tahun, berarti dia sangat berpengalaman menjalani praktek kedokteran. Dia sudah memeriksa keadaan usus bagian dalam lebih dari 3.000 manusia Amerika dan Jepang. Dia memang orang Amerika kelahiran Jepang yang selama karirnya sebagai dokter terus mondar-mandir di antara dua negara itu. Lanjut ke halaman ke-9. The Miracle of Enzyme halaman ke-9. Setiap memeriksa usus pasien, Profesor Hiromi sekalian melakukan penelitian, yakni untuk mengetahui kaitan wujud dalamnya usus dan kebiasaan makan atau minum pasiennya. Dia menjadi hafal pasien yang ususnya berantakan, pasti yang makan atau minuman yang tidak bermutu, dan yang dia sebut tidak bermutu itu antara lain susu dan daging. Dia melihat alangkah mengerikannya bentuk usus orang yang bisa makan atau minum yang jelek. Benjolan-benjolan luka, bisul-bisul, bercak-bercak hitam, dan menyempit di sana-sini, seperti diikat dengan karet gelang. Jelek itu arti tidak memenuhi syarat yang diinginkan usus. Sedangkan usus yang memenuhi syarat sehat dan baik digambarkan sangat bagus, bintik-bintik rata, kemerahan, dan segar. Karena tugas usus adalah menyerap makanan. Tugas itu tidak bisa dilakukan kalau makanan yang masuk tidak memenuhi syarat di usus. Bahkan saja ususnya kecapean, juga sari makanannya yang diserap pun tidak banyak. Akibatnya pertumbuhan sel-sel tubuh kurang baik, daya tahan tubuh sangat jelek, sel radikal bebas bermunculan, penyakit timbul, dan kulit cepat menua. Bahkan makanan yang tidak berserak seperti daging dan bisa menyiksa kotoran yang menempel di dinding usus, menjadi tinja stagnan yang kemudian membusuk dan menimbulkan penyakit lagi. Karena itu, Profesor Hiromi tidak merekomendasikan daging sebagai makanan. Dia hanya menganjurkan makan daging itu secukupnya 15% dari seluruh makanan yang masuk ke perut. Lanjut ke halaman 10. The Miracle of Enzyme halaman ke-10. Dia mengambil contoh yang sangat menarik. Meski di bagian ini saya rasa kelemahannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dia meminta kita menyadari berapakah jumlah gigi taring kita yang tugasnya mengoyak-ngoyak makanan seperti daging hanya 15% dari seluruh gigi kita. Itu berarti bahwa alam hanya menyediakan infrastruktur untuk makanan daging 15% dari seluruh makanan yang kita perlukan. Dia juga menyebut contoh harimau yang hanya makan daging. Larinya memang kencang, tapi hanya untuk beberapa menit awal. Ketika diajak lomba lari oleh mangsa,
harimau akan lebih cepat kehabisan tenaga. Berbeda dengan kuda yang tidak makan daging, ketahanan larinya lebih hebat. Di samping pilihan makanan, Profesor Hiromi mempersoalkan cara makan. Makanan itu katanya harus dikunyah minimal 30 kali. Bahkan untuk makanan yang agak keras harus sampai 70 kali. Bukan saja lebih lembut, yang lebih penting agar di mulut makanan bisa tercampur dengan enzim secara sempurna. Demikian juga kebiasaan minum setelah makan bukanlah kebiasaan yang baik. Minuman itu ditulis sebagai The Miracle of Enzyme, halaman ke-10. Dia mengambil contoh yang sangat menarik. Meski di bagian ini saya rasa kelemahannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dia minta kita menyadari berapakah jumlah gigi taring kita yang tugasnya mengoyak-ngoyak makanan seperti daging. Hanya 15% dari seluruh gigi kita. Itu berarti bahwa alam hanya menyediakan infrastruktur untuk makanan daging 15% dan seluruhnya makanan yang kita perlukan. Dia juga menyebutkan contoh harimau yang makan daging. Larinya memang kencang, tapi hanya untuk beberapa menit saja. Ketika diajak lomba lari oleh mangsa, harimau akan cepat kehabisan tenaga. Berbeda dengan kuda yang tidak makan daging, ketahanan larinya lebih kencang. Di samping pilihan makanan, Profesor Hiromi mempersoalkan cara makan. Makanan itu katanya harus dikunyah minimal 30 kali. Bahkan untuk makanan yang agak keras harus sampai 70 kali. Bukan saja bisa lebih lembut, yang lebih penting agar di mulut makanan bisa dicampur dengan enzim secara sempurna. Demikian juga kebiasaan minuman setelah makanannya bukanlah kebiasaan yang baik. Minum itu tulisnya sebaiknya setengah jam sebelum makan agar air sempat diserap usus lebih dulu. Bagaimana kalau makanannya serak masuk tenggorokan? Nah, itu dia ketahuan, berarti mengunyahnya kurang dari 30 kali. Dia juga menganjurkan agar setelah makan sebaiknya jangan tidur sebelum 4 atau 5 jam kemudian. Tidur itu hanya ditulis harus dalam keadaan perut kosong kalau dalam teori diterapkan. Lanjut ke halaman 11. The Miracle of Enzyme, halaman ke-11. Orang bukan saja lebih sehat, tapi juga panjang umur, awet muda, dan tidak akan gembrot. Yang paling mendasar dari teorinya adalah setiap tubuh manusia sudah diberi modal oleh alam bernama enzim induk dalam jumlah tertentu yang tersimpan di dalam lubang enzim induk. Enzim induk ini setiap hari dikeluarkan dari tubuh lubangnya untuk diubah menjadi berbagai macam enzim sebagai keperluan hari setiap hari. Makin jelek kualitas makanan yang masuk ke perut, semakin boros mengeluarkan lubang enzim induk. Mati menurut dia adalah habiskan bensin di lubang masing-masing. Maka untuk bisa
berumur panjang, awet muda, dan tidak pernah sakit, dan langsing haruslah menghemat enzim induk itu. Bahkan kalau bisa ditambah dengan cara selalu makan makanan segar. Tak ada yang menarik dalam hal makanan segar ini. Semua makanan, mentah maupun yang sudah dimasak, yang sudah terkena udara akan mengalami oksidasi. Dia memberi contoh besi yang kalau lama dibiarkan di udara terbuka mengalami karatan. Bahkan makanan pun demikian. Apalagi kalau makanan digoreng dengan minyak. Minyaknya sendiri sudah dipersoalan. Apalagi kalau minyak itu sudah teroksidasi. Karena itu, kalau makanannya yang digoreng sudah kurang baik, akan lebih parah kalau makanan itu sudah lama dibiarkan di udara. Minyak yang dioksidasi katanya sangat bahaya bagi usus. Maksudnya mengolah makanan seperti itu memerlukan enzim yang banyak. Lanjut ke halaman 12. The Miracle of Enzyme halaman 12. Apa saja makanan yang direkomendasikan? Sayur, biji-bijian, dan buah-buahan. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berprotein. Protein yang melebihi keperluan tubuh ternyata tidak bisa disimpan. Protein itu harus dibuang. Membuangnya pun memerlukan kekuatan yang ujung-ujungnya juga berasal dari lubang enzim. Untuk apa makanan berlebihan kalau untuk mengolah makanan itu harus mengeluarkan enzim? Dan untuk membuang kelebihannya juga harus menguras lubang enzim. Profesor Hiromi sendiri secara konsekuen menjalani prinsip hidup seperti ini dengan sesungguh-sungguh. Hasilnya umurnya sudah 70 tahun tapi belum pernah sakit. Penampilannya seperti 15 tahun lebih muda. Tentu sekali dia juga makan makanan yang di luar itu, sebab sekali saja tidak apa-apa. Menurutnya kualitas usus terjadi karena makanan jelek. Itu makanan ke dalamnya secara terus-menerus atau terlalu sering. Terhadap pasiennya, Profesor Hiromi juga menerapkan pengobatan seperti itu. Pasien-pasien penyakit usus, termasuk kanker usus, banyak dia selesaikan dengan pengobatan alamiah tersebut. Pasien yang sudah gawat itu meminta mengikuti cara hidup sehat seperti itu, dan hasilnya sangat memuaskan. Dokter katanya banyak melihat pasien hanya dari satu sisi di bidangnya sakitnya itu. Jarang dokter yang mau melihatnya melalui sistem tubuh secara keseluruhan. Dokter jantung hanya fokus ke jantung, padahal penyebab pokoknya bisa jadi justru di usus. Lanjut ke halaman 13. The Miracle of Enzyme halaman ke-13. Demikian juga dokter-dokter spesialis lainnya. Pendidikan dokter spesialis lainnya yang hancurkan ilmu kedokteran yang sesungguhnya. Saya mencoba mengikuti saran buku ini sebulan terakhir ini, tapi baru bisa 50%. Entah presentasinya itu akan bisa naik atau justru turun lagi sebulan ke depan. Yang mengembirakan dari buku Profesor Hiromi ini adalah orang itu harus makan makanan yang enak. Dengan makanan enak, hatinya senang. Kalau hatinya sudah senang dan pikiran gembira, terjadilah mekanis dalam tubuh yang bisa membuat enzim induk bertambah lagi. Nah, gitu geng. Oke, lanjut ke bab berikutnya.